Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Putri dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan PRRI Permesta. PRRI sendiri merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua gerakan ini merupakan dua gerakan yang berbeda, karena daerah gerakan mereka yang berbeda, yaitu PRRI di Sumatera, sedangkan Permesta di Sulawesi. Meskipun daerah gerakan mereka berbeda, sempat terjadi penggabungan antara keduanya, sehingga melahirkan yang namanya Republik Persatuan Nasional. Tetapi persatuan itu pecah, dan mereka memilih untuk masing-masing jalannya untuk perjuangan daerahnya. Tetapi mereka masih memiliki tuntutan yang sama, yaitu mengenai seputar otonomi daerah dan menuntut keadilan antara daerah dan pusat. Lalu apa sih yang melatar belakangi terjadinya gerakan PRRI Permesta ini? Di antaranya ya, yang pertama, karena adanya kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat. Yang kedua, karena adanya rasa kekhawatiran terhadap perkembangan komunisme di Indonesia. Yang ketiga, karena ketidakstabilan politik di masa demokrasi liberal. Yang keempat, tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Yang kelima, daerah menuntut adanya otonomi. Karena pada masa itu pemerintah Indonesia dianggap bersifat Jawa sentris, yaitu hanya berfokus di Pulau Jawa. Jadi daerah-daerah yang lain seperti Sumatera, Sulawesi menuntut adanya otonomi daerah. Dalam menanggapi hal tersebut, sehingga muncullah yang dinamakan Dewan-Dewan Daerah, yaitu diantaranya. Yang pertama yaitu Dewan Benteng yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Hussein tanggal 20 sampai 25 November 1956 di Sumatera Barat. Yang kedua, Dewan Gajah dibentuk oleh Kolonel Maulin Simbolon tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara. Yang ketiga, Dewan Garuda yang dibentuk oleh Letkol Barlian di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Manguni di Manado, Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Penses Muat. Pada tanggal 9 Januari 1958 diadakan pertemuan, tepatnya di Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Letkol Ahmad Hussein, Letkol Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Pada tanggal 10 Januari 1958, mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat, diantaranya yang pertama, dalam waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden, atau Presiden yang akan mencabut mandatnya Kabinet Juanda. Yang kedua, Presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Jakien Kabinet, yaitu Kabinet Ahli yang anggotanya bukan dari partai politik. Yang ketiga, meminta Presiden untuk kembali pada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Tetapi sidang kabinet menolak ultimatum tersebut dan pada tanggal 11 Februari 1958 memecat dengan tidak hormat, yaitu Ahmad Hussein, Simbolon, Dahlan Jambek, dan Zulkifli Lubis. Kemudian, Aha Nasution sebagai Kesad membekukan Komandan Daerah Militer Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah Kesad. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI berikut dengan kabinet-kabinetnya yang berpusat di Padang, dan Syafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menterinya. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1958, DJ Sombar di Sulawesi Utara menyatakan bahwa mendukung berdirinya PRRI. Sebelumnya, pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Letkol Sumual memproklamasikan Piagam Permesta. Lalu, upaya apa aja sih yang dilakukan pemerintah untuk menumpas PRRI? Di antaranya, adanya operasi 17 Agustus oleh Kolonel Ahmad Yani yang dikhususkan untuk wilayah atau daerah Sumatera Tengah. Yang kedua, ada operasi Tegas oleh Letkol Kaharudin Nasution untuk mengamankan wilayah Riau. Ada juga operasi Sabta Marga oleh Brigjen Jetikusumo untuk wilayah Sumatera Utara, dan ada juga operasi Sadar oleh Ibnu Satowo untuk daerah Sumatera Selatan. Dan upaya penumpasan Permesta yaitu diantaranya adanya usaha damai dengan mengirim misi yang dipimpin oleh Mainkom, tetapi gagal.
Yang selanjutnya, membentuk Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat. Yang ketiga, melakukan Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian tengah. Yang keempat, Operasi Sabta Marga 2 yang dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian selatan. Ada juga Operasi Sabta Marga 3 yang dipimpin oleh Letkol Magenda untuk daerah sasaran Kepulauan bagian utara Manado. Ada juga Operasi Sabta Marga 4 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan Operasi Mena 1 yang dipimpin oleh Letkol Vieters untuk daerah Jailolo. Dampak-dampak yang timbul akibat adanya gerakan PRRI Permesta ini diantaranya banyak memakan korban jiwa, kondisi ekonomi negara yang menjadi terganggu, proses pembangunan yang menjadi terhenti, penurunan sumber daya manusia, terus yang terakhir adanya kesadaran berotonomi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.